warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jana Utami dari kelas 4 Konsentrasi Akuntansi Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 11910623551. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengangguran. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmiah SPD MPDE. Berikut penjelasan dari saya. Pertama, tentu kita harus mengetahui apa sih itu pengangguran. Nah, pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan, atau seseorang tersebut sedang berproses merintis suatu usaha. Selanjutnya, terdapat 6 hal penyebab pengangguran. 1. Lapangan kerja terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas sedangkan jumlah pencari kerjanya lebih banyak dapat menyebabkan sebagian pencari kerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu menimbulkan pengangguran. 2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser sehingga tergantikan oleh teknologi. Hal ini membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan. 3. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan kondisi ketika seseorang terpaksa dihentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK ini, sebagian orang menganggur. 4. Lokasi pekerja. Terkadang pekerja dengan lokasi pekerjaan yang jauh dapat menyebabkan pengangguran. 5. Pendidikan. Masalah pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapat pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. 6. Ketidakcocokan. Maksudnya di sini ialah adanya ketidakcocokan antara kriteria pekerjaan dan pelamar pekerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Tentunya hal ini juga dapat menimbulkan pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat 2 cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut dan berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Pertama, berdasarkan kepada sumber penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. 1. Pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. 2. Pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. 3. Pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. 1. Pengangguran terbuka, di mana pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. 2. Pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. 3. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. 4. Setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerja sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selanjutnya, mari kita mengulas bagaimana pengangguran di tengah pandemi COVID-19.
Ternyata, COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerja-pekerja akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatasi, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Nah, selanjutnya mari kita lihat bersama prediksi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan COVID-19 membuat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan 5,23% menjadi 7,07%. Jumlah pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding di desa. Di kota, tingkat pengangguran meningkat 2,69%, sementara di desa hanya 0,79%. Peningkatan TPT terjadi lantaran peningkatan jumlah angkatan kerja per Agustus 2020 sebesar 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Meski terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,24%, poin menjadi 67,77%, namun terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang, menurun 0,31 juta orang dibanding periode Agustus 2019. Pekerjaan hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 29,76%, perdagangan sebesar 9,23%, dan industri pengolahan sebesar 13,61%. Tidak heran apabila tingkat pengangguran di kota lebih tinggi daripada di desa. Selanjutnya, ada beberapa solusi agar pengangguran tidak meningkat pesat di masa pandemi saat ini. 1. Dengan cara mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis tunjangan pengangguran baik berbentuk bantuan untuk mendapat pekerjaan. Cara yang kedua yaitu mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan melakukan PHK. Nah, alternatif-alternatif tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur. Yang ketiga, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Perusahaan dapat beroperasional kembali, orang-orang tidak takut lagi untuk berusaha, serta karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.